Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita baca Alkitab Al-Fatihah. Pada pertemuan 7 ini, kita akan membahas bagaimana cara menghubungkan antara aplikasi dengan database. Ya, berarti di sini kita desain dulu terlebih dahulu formnya seperti ini. Untuk penjelasan membuat formnya, ini nggak perlu Bapak jelaskan karena saudara sudah bisa untuk mendesainnya semuanya. Ya, kemudian nanti silakan buat project ya. Projectnya namanya PT7 nomor BP underscore nama saudara masing-masing. Ya, kemudian silakan simpan project ini ke dalam folder saudara. Ya, foldernya adalah PT7 underscore nomor BP underscore nama underscore multi user. Ya, kemudian untuk menghubungkan aplikasi ya form ini ke database, di mana ketika kita input datanya nantinya kita tekan tombol simpan maka datanya tersimpan ke database ya. Nah, kita harus membuat namanya koneksi terlebih dulu ya. Nah, di sini sebelum kita membuat koneksi, kita harus menginstal terlebih dulu konektor ya. Ya, seperti yang Bapak berikan minggu kemarin. Silakan ambil konektornya. Nih ya, ini yang kemarin ya. Kemudian database-nya ada kemarin database servernya Bapak kasih ada SAM kemarin ya. SAM PP ya, silakan diinstal ya. Kemudian nih konektornya nih kalau kita ingin membuat projectnya atau membuat koneksinya, kita harus menginstal dulu, terlebih dahulu MySQL Connector ya. Silakan nanti diklik ya seperti ini. Silakan diklik next. Nah, kalau seandainya di sini tipikal ya, tipikal berarti itu lanjutkan ya. Tipikal itu berarti belum terinstall. Nah, karena Bapak di sini tulisannya ceng berarti di komputer Bapak udah terinstall ya. Berarti tipikal klik next saja sampai dia finish ya. Maka itu udah terinstall. Ini kalau Bapak cancel saja karena udah terinstall ya. Nah, sekarang setelah kita install konektornya tadi, baru kita klik kanan di sini add ya, pilih di sini modul ya. Nah, untuk koneksinya namanya modul ya. Ganti di sini modul 1 ini jadi koneksi. Ya, koneksi. Oke. Ya, oke kan saja. Nah, sekarang kalau sudah kita buat koneksi, maka akan muncul seperti ini ya. Ya, akan muncul modul koneksi seperti ini. Tapi setelah kita install konektornya, kita harus menambahkan add reference ya. Berarti di sini ya di projectnya klik kanan, add reference. Kita cari di sini net ya, net. Silakan cari di sini MySQL titik data ya. Jadi itu langkah-langkahnya. Cari di sini MySQL titik data. Nah, yang ini ya 6040 nih ya MySQL titik data. Kemudian silakan oke kan ya. Diklik dulu baru oke kan. Nah, setelah itu baru kita buat coding koneksinya. Di sini ya, silakan enter ke bawah modul koneksinya. Di sini ya, kita tambahkan apa di sini? Import. Ya, tambahkan import. Ya, MySQL. Ya, jadi gunanya apa untuk konektor tadi? Apa gunanya ditambahkan MySQL titik data supaya ini otomatis muncul? Ya, kalau sebelumnya belum kita install, belum kita tambahkan MySQL titik data, maka ini tidak akan otomatis. Ya, MySQL titik data titik. Nah, ini ya, maka dia otomatis muncul ya MySQL client. Nah, itu impornya yang pertama. Kemudian impor lagi, ya, impor sistem, ya, ya, muncul otomatis sistem titik data, ya, titik oleh DB. Nah, dua ini impornya harus ada sebelum kita membuat coding koneksi ya. Nah, berarti di sini di coding koneksinya baru kita tambahkan di bawahnya ya, di mode koneksi ini di atas ya. Public, ini geser saja boleh. Public con ya as MySQL connection ya. Nah, ini harus ada dulu. Kemudian public lagi, public cmd ya as MySQL command ya. Nih. Nah, kemudian yang satu lagi public ya str, SQL as string ya, string ya. Nah, berarti ini harus ada dulu ya. Kemudian setelah ini, setelah ada tiga ini ya, public connection con ya, public con as MySQL connection sama MySQL command-nya, kemudian str, SQL as string.
Kemudian di bawahnya baru kita tambahkan seperti ini. Public sub ya. Public sub ds koneksi ya. Koneksi. Buka kurung. Enter ya. Nah, di sini kita buat ya str sama dengan ya servernya. Apa servernya? Berarti server sama dengan ya. Apa servernya biasanya untuk terhubung ke database? Itu namanya localhost ya. Ya, localhost. Kemudian titik koma. Ya, jangan sampai salah ya. User sama dengan apa biasanya? Root ya. Ya, user sama dengan root. Kemudian titik koma database sama dengan. Nah, ini adalah untuk nama database-nya ya. Nama database-nya kita buat aja karena input data buku, berarti kita buat aja database-nya db toko buku ya, tanpa spasi ya, db toko buku. Nah, itu adalah untuk nama database-nya ya. Kemudian enter ya. Panggil koneksinya tadi sama dengan new ya, MySQL connection. MySQL ya. Sorry, MySQL connection ya. Ya, MySQL connection. Di dalam MySQL connection itu panggil str ya, str. Nah, kemudian di bawahnya baru kita masukkan if con ya, titik state ya, titik state sama dengan ya, titik state sama dengan connection state ya, connection state, pilih yang close ini ya. Nah, kemudian baru setelah ini kita tambahkan titik open ya, titik open, tutup kurung, buka kurung ya. Nah, kemudian ini hapus saja ya. Kemudian silakan geser ke atas. Nah, ini adalah untuk koneksinya ya. Ini untuk koneksinya baru. Ini untuk koneksinya. Nah, sekarang Pak jelaskan kalau seandainya saudara menggunakan satu PC atau satu laptop atau satu komputer ya. Contohnya kita menginput data buku tadi ya, aplikasinya dalam PC tersebut, dalam laptop tersebut, database-nya juga dalam laptop tersebut. Berarti di sini servernya adalah localhost, usernya adalah root, database-nya adalah DB toko buku, ya, DB toko buku. Tetapi kalau seandainya kita menggunakan dua PC, ya ini mengingat keadaan ya, karena mungkin saudara tidak ada bisa menggunakan dua laptop atau saudara juga tidak ada kabel LAN ya seperti yang Pak jelaskan sebelumnya. Jadi kita menggunakan eh, satu komputer saja ya. Berarti aplikasinya di situ, database juga di situ ya. Nah, berarti kalau seandainya kita menggunakan dua PC, servernya ini adalah kita ganti dengan IP laptop untuk tempat database ya. Usernya kita ganti dengan user nama kita masing-masing. Tetapi karena kita hanya menggunakan satu laptop karena kondisi tidak memungkinkan, ya, berarti di sini servernya tetap localhost, usernya root, database-nya adalah DB toko buku. Ya, ini untuk penjelasan saja sedikit. Nah, kemudian setelah kita buat koneksinya, apalagi Pak, ya, kemudian kita kembali ke desain, ya, kembali ke desain. Nah, ini adalah desainnya tadi, ya. Nah, sekarang setelah kita buat koneksinya, itu nama database-nya adalah DB toko buku. Sekarang kita harus mengganti nama variabel masing-masing. Ini ya. Berarti kode buku kita ganti di sini name ya. Cari di sini name. Name-nya adalah TST. Ya huruf besar saja kita buat ya. TST KD buku contohnya ya. Oke. Kemudian nih TST judul ya. Kemudian jenis buku ya. Kita ganti name-nya CMB jenis ya. Oke kan? Pengarangnya gitu juga. Ya, TST pengarang ya, TST pengarang. Kemudian penerbit gitu juga. Oke, untuk penerbit
Yaitu kita buat TST penerbit ya. Harga kita buat jadi TST harga ya. TST harga. Nah, kemudian setelah kita buat nama variabelnya, sekarang koneksi sudah, nama variabel sudah ya. Sekarang kita klik 2 kali tombol simpan ya untuk membuat coding simpan ya. Berarti di sini silakan kita klik 2 kali ya seperti ini. Nah, maka di sini kita buat codingnya. Ini jelas ya, button 1 ya. Nah, sekarang kita buat codingnya di sini. Apa coding untuk menyimpan data ke database? Ya, berarti di sini harus kita awali dengan try terlebih dulu ya. Ya, try ya. Ini ya, kita klik enter. Nah, sehingga dia memunculkan ini otomatis ya. Try ya. Baru kita masukkan SQL sama dengan yang mana SQL-nya? SQL ini adalah yang kita buat di koneksi tadi ya. Itu makanya kita panggil di sini ya. SQL sama dengan query untuk menyimpan data adalah insert ya. Insert into TBL buku ya, karena kita ingin menginput data buku, berarti nama tabel kita nanti di database adalah TBL buku ya. Values buka kurung ya. Buka kurung, kutip 1, kutip 2 ya. Kutip 1, kutip 2 dan TST KD buku ya, KD buku titik tag dan lagi. Nah, ini adalah untuk menyimpan file yang pertama ya. Ya. Kemudian setelah itu kutip 2, kutip 1 ya, koma, kutip 1, kutip 2 ya. Dan TST judul ya. TST judul titik tag ya. Titik tag. Kemudian dan lagi. Dan ya. Kemudian ini digeser ya. Nah, itu ya. Kemudian enter lagi. Kutip 2, kutip 1, koma, kutip 1, kutip 2. Dan lagi. Yang kedua lagi. Apa? CMB. CMB apa tadi? Jenis ya. Titik tag. Dan lagi. Nah, berarti sebanyak field yang kita input, segitu juga untuk di coding programnya. Ya. Berarti di sini kutip 2, kutip 1, koma, kutip 1, kutip 2. Sorry. Ya. Dan apa lagi? Setelah jenis ada namanya judul ya. Sorry. Setelah kode ada judulnya, ada jenisnya. Kemudian ada apa lagi? Ya, kita lihat form desainnya. Ya, ada judul, ada jenis, ada pengarang, ada penerbit. Ya, berarti di sini pengarang lagi. Berarti di sini pengarang, TST pengarang, TST pengarang. Sorry. Ya, ini ya. TST pengarang, titik tag. Dan ya, enter. Habis pengarang apa lagi? Pengarang penerbit. Berarti kutip 2, kutip 1, koma, kutip 1, kutip 2 dan ya. TST penerbit ya. Titik tag dan ya. Nah, kemudian baru yang setelah penerbit ada namanya harga ya, harga. Kutip 2, kutip 1, koma, kutip 1, kutip 2 dan TST harga ya. Harga. TST harga. Titik apa? Titik tag ya, titik tag. Titik tag. Dan ya. Nah, kemudian kalau untuk yang terakhir 1 2 3 4 5 6 yang terakhir berarti ini ada buka, di sini juga harus ada tutup ya. Berarti kutip 2, kutip 1 ya. Tutup kurung, kutip 1. Nah, seperti itu ya. Kutip 2 ya, sorry. Kutip 2. Baru enter. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini adalah file yang pertama untuk disimpan, ini yang kedua, ini yang ketiga, keempat, kelima, keenam ya. Harus berurutan. Contohnya harus pengarang dulu ya, sesuai form. Berarti harus berurutan ya. Pengarang, penerbit, harga. Pengarang, penerbit, harga. Nah, ini adalah untuk query-nya supaya bisa tersimpan. Nah, sekarang apa lanjutannya? Ya, berarti lanjutannya di sini CMD
sama dengan new, ya, MySQL comment. Nah, di sini tidak muncul secara otomatis, ya. Seharusnya dia muncul MySQL comment, ya. Nah, berarti caranya supaya dia muncul, ya, kita tambahkan di atasnya di sini, geser ke atas dulu, import, ya. Ya, tambah seperti yang di koneksi tadi, import MySQL, ya, titik data, titik MySQL client, ya, titik MySQL client. Ini otomatis, ya. Nah, selesai. Berarti di sini kita panggil lagi MySQL comment. Silahkan cari MySQL comment. Ini dia muncul, ya. MySQL comment, buka kurung, SQL, koneksi. Nah, itu pemanggilannya, ya. Kemudian tambah lagi ke bawahnya cmd titik execute apa? Execute non query, ya. Non query, ya. Execute non query. Nah, sekarang kalau sudah, sekarang kita tampilkan pesan kalau dia berhasil, ya. Ya. Nah, ini checkbox. Kita tampilkan pesan di sini. Apa pesannya? Data berhasil disimpan, ya. Data berhasil disimpan. Ya. Kemudian silakan geser ini ke atas, ya. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Seperti ini coding untuk menyimpannya. Kode buku, judul buku, jenis buku, pengarang, penerbit, harga, ya. Nah, sekarang apakah sudah bisa tersimpan? Belum, ya. Kita harus memanggil koneksinya. Namanya adalah nih, DS koneksi kita buat di sini, ya, DS koneksi. Berarti di dalam badan form, ya, ini di setnya. Di sini, ya, di badan formnya ini, ya, bukan di panel, ya, tapi di sini dasarnya ini. Klik 2 kali, ya, pastikan posisinya load, panggil di sini DS koneksi, ya. Nah, nih, sesuai apa? Sesuai dari yang ini, DS koneksi, ya. Nah, sekarang kita save, ya. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita harus membuat database, ya. Kita harus membuat database. Sekarang silakan kita hidupkan ini Apache sama MySQL-nya, ya. Silakan di running Apache sama MySQL saja. Kalau sudah running, silakan buka browser saudara. Silakan buka browser, ya. Browsernya boleh menggunakan Chrome, boleh Mozilla, ya, terserah saudara, ya. Nah, sekarang kita buka browser kita buat database-nya, ya. Kita buat database. Nah, sekarang kita buat database. Apa perintahnya, ya, untuk memanggil MySQL? Yaitu localhost, ya. Masih ingat localhost /php myadmin, ya. MyAdmin. Enter. Dengan syarat ini harus hidup dulu. Nih, ya, harus running dua ini dulu, ya. Nah, sekarang kita tunggu. Oke, ya. Sekarang kita buat nama database-nya sesuai dengan yang kita buat di koneksi tadi, ya. DB apa tadi? Toko buku, ya. Harus sama, ya, tidak boleh berbeda. Kemudian create nama tabel. Nah, harus sesuai dengan tombol simpan. TBL apa tadi? TBL buku, ya. Filenya ada berapa? Kita lihat. Ada filenya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Berarti 6. Nah, berarti di sini kembali ke sini. Filenya adalah 6. Go, ya. Nah, kita buat yang pertama, ya. Yang pertama adalah kode buku, ya. Boleh digabung, tidak boleh pakai spasi, ya. Judul, kemudian jenis, ya. Kemudian pengarang, kemudian penerbit, kemudian harga, ya. Harga. Kemudian kode buku tipenya adalah varchar, kita buatnya 10. Judul kita buat 50, varchar, ya. Jenis juga 30, boleh. Pengarang 50, penerbit 30, harganya tipenya adalah integer. Cari di sini integer, ya.
Oke, berarti untuk harga tipenya integer ya, 12 ya. Kemudian silakan centang yang ini, cari di sini primary ya. Berarti ini adalah primary key-nya, tidak boleh ada data yang ganda ya. Klik di sini. Nah, sekarang kalau sudah ya, silakan langsung di save ya, save. Nah, berarti di sini kita sudah ada database, sudah ada tabel ya, sudah ada database, sudah ada tabel ya. Nah, sekarang kalau sudah ada database sama tabel, kita lihat browse ya, browse ya, datanya belum ada ya, belum ada isinya. Nah, sekarang kembali ke program seperti ini. Tadi tombol simpan sudah, koneksi sudah, tetapi ada yang ketinggalan yaitu jenis buku ya, kita isi dulu kombonya. Klik ini, cari di sini item, nih ya, item koleksinya kita ganti di sini ya. Buat di sini komen, boleh juga pilih ya, ya sama dengan. Nah, buat aja di sini fiksi, non fiksi, tag, buku teks ya, atau novel ya, koma majalah. Nah, itu kita buat jenisnya ya, boleh juga ya. Contohnya kita buat fiksi, non fiksi, teks, novel, majalah ya, boleh juga. Oke kan? Oke. Nah, sekarang berarti sudah siap. Kita save ya, save. Kemudian supaya programnya running di tengah, kita klik ini, cari di sini start position. Ya, ganti jadi center screen. Kemudian save. Ya, save. Coba kita jalankan programnya ya. Run atau tekan F5. Apakah berhasil tersimpan ke database atau tidak? Oke, kita tunggu ya sampai hasil runningnya keluar. Nah, sekarang kita coba input ya, kode bukunya adalah ya, kita input BK001. Judulnya adalah ya, pengantar jaringan komputer ya, contohnya judul bukunya. Jenis bukunya adalah buku teks ya. Pengarangnya adalah eh, nama bapak ya. Pengarangnya nama bapak. Penerbitnya adalah Salemba 4. Ya, harganya contohnya 56.000 ya. Nah, sekarang kita coba simpan ke database ya. Apakah berhasil? Ketika kita simpan, nah muncul pesan seperti ini. Data berhasil disimpan. Nah, berarti ini berhasil ya. Oke, kita lihat database-nya ya. Kita lihat database-nya, browse. Oke, betul ya. Ini masuk ke database ya. Berhasil masuk ke database ya. Nah, sekarang kita stop dulu programnya, stop. Ya. Kita isi untuk batal ya. Kita isi untuk batal. Klik 2 kali tombol batal ya. Silakan buat di sini tst kd buku titik tag sama dengan kutip 2 di atas ya. Tst judul ya titik tag kutip 2 di atas ya. Sorry. Kemudian tst pengarang ya. Untuk jenis tidak perlu kita kosongkan ya, karena dia combo. Tst penerbit titik tag sama dengan kutip 2 di atas ya. Tst harga ya, harganya titik tag sama dengan kutip 2 di atas. Kemudian tst kd buku titik fokus ya, titik fokus. Nah, ya, berarti di sini ini untuk mengkosongkan atau clear atau batal ya. Kemudian keluar kita buat di sini mi titik close ya. Mi titik close. Nah, sekarang kita save, kita coba running lagi ya. Run.
Kita masukkan yang kedua, data yang kedua BK002 ya. Judulnya adalah VB Net 2017 ya. Jenis bukunya adalah teks, pengarangnya buat aja nama bapak ya, Mas Riyadi. Penerbitnya adalah Andi. Harganya adalah 70.000. Simpan ya, simpan. Oke, data berhasil. Batal, keluar, close. Ya, maka dia akan close. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Browse, tinggal show aja ini ya. Kita show. Nah, maka data kedua akan masuk. Ini dia data kedua ya. Nah, oke. Oke, sekian dari pertemuan 7 kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.